Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan membuat video presentasi untuk menyelesaikan tugas strategi bisnis logistik. Di sini kami akan membawakan materi tentang manajemen rantai pasok. Sebelum video dimulai, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Dini Medi Syarifan, NIM 169 dari kelompok 2. Saya akan menjelaskan tentang supply chain management. Apa itu supply chain management? Supply chain adalah jaringan-jaringan perusahaan yang secara bersama-sama bekerja untuk menciptakan dan mengantarkan suatu produk ke tangan pemakai akhir. Perusahaan tersebut biasanya termasuk supplier, pabrik, distributor, toko atau retail, serta perusahaan-perusahaan pendukung seperti perusahaan jasa logistik. Nama saya Habib Abdurrahman, NIM 146 dari kelompok 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang area cakupan SCM. Yang pertama ada kegiatan merancang produk baru atau product development. Proses yang dilakukan perusahaan mengembangkan dan berinovasi dengan produk baru, mengembangkan produk lama. Beberapa langkah mengembangkan produk adalah ide produk, riset, dan pengembangan dan penelitian, kemudian distribusi produk. Yang kedua, kegiatan mendapatkan bahan baku, procurement, purchasing, dan supply. Bagian pembelian merupakan hal vital karena berpotensi menjadi strategis untuk perusahaan. Hal tersebut dikarenakan bagian ini punya potensi untuk menciptakan daya saing perusahaan atau supply chain. Bukan hanya dari perannya dalam mendapatkan bahan baku dengan harga murah, tetapi juga dalam upaya meningkatkan time to market, meningkatkan kualitas produk, dan meningkatkan responsiveness. Yang ketiga ada kegiatan merencanakan produksi dan persediaan atau planning and control. Perencanaan dan pengendalian dalam supply chain memainkan peranan yang sangat vital. Bagian inilah yang banyak bertugas untuk menciptakan koordinasi taktis maupun operasional sehingga kegiatan produksi, pengadaan material maupun pengiriman produk bisa dilakukan dengan efisiensi dan tepat waktu. Halo, perkenalkan nama saya Raisya Zaria Kurniawan, NIM 168 dari kelompok 2. Di sini saya akan membacakan area cakupan dalam SCM. Yang keempat ada kegiatan melakukan produksi. Bagian ini bertugas melakukan transformasi dari bahan baku, bahan setengah jadi atau komponen menjadi produk jadi. Kegiatan produksi dalam konteks supply chain tidak harus dilakukan di dalam perusahaan. Saat ini banyak perusahaan yang melakukan outsourcing, yaitu memindahkan kegiatan produksi ke pihak subkontraktor. Yang kelima ada kegiatan melakukan pengiriman atau distribusi. Tugas berikutnya dalam lingkup supply chain adalah mengirim produk tersebut agar sampai di tangan pelanggan pada waktu dan tempat yang tepat. Pengiriman produk ke pelanggan atau pemakai akhir tentunya melibatkan kegiatan transportasi. Yang keenam ada kegiatan pengelolaan pengembalian produk atau barang. Pengembalian produk dari hilir ke hulu merupakan proses yang penting. Produk kembali dari hilir ke hulu bisa diakibatkan produk mengalami kecacatan atau tidak memenuhi standar kualitas sehingga harus diganti atau diproses ulang. Kenalkan, nama saya Fitri Nurahdi dengan NIM 147 dari kelompok 2. Saya akan menjelaskan tahapan atau fase dalam SCM. Menurut Douglas M. Lambert, nilai dari memiliki proses bisnis standar adalah bahwa para manajer dari berbagai organisasi di seluruh rantai pasokan dapat menggunakan bahasa yang sama dan dapat menghubungkan proses perusahaan mereka dengan anggota rantai pasokan lainnya. Proses manajemen rantai pasokan yang diidentifikasi oleh The Global Supply Chain Forum ditunjukkan pada gambar yang di sebelumnya. Yang pertama itu ada manajemen hubungan pelanggan atau Customer Relationship Management. Proses ini tentang bagaimana hubungan dengan pelanggan akan dikembangkan dan dipertahankan. Manajemen akan mengidentifikasi pelanggan utama dan kelompok pelanggan yang akan ditargetkan sebagai bagian dari misi bisnis perusahaan, yang bertujuan untuk mengelompokkan pelanggan berdasarkan nilai mereka dari waktu ke waktu dan meningkatkan loyalitas pelanggan dari pelanggan sasaran dengan menyediakan produk dan layanan yang disesuaikan. Yang kedua, manajemen hubungan pemasok atau Supplier Relationship Management. Proses ini bertujuan untuk mengembangkan dan mempertahankan hubungan dengan pemasok. Hubungan ini akan dibina dengan pemasok utama berdasarkan dengan nilai yang diberikan. Fokus pada proses ini ada pada hubungan jangka panjang yang
menguntungkan bagi kedua belah pihak. Yang ketiga, manajemen layanan pelanggan atau customer service management. Proses ini mengelola perjanjian produk dan layanan dalam rantai pasok, memantau pemenuhan janji, dan melakukan intervensi proaktif jika terjadi masalah. Tujuannya untuk menyelesaikan masalah sebelum mempengaruhi pelanggan dengan berkoordinasi dengan tim untuk memastikan perjanjian produk dan layanan telah dipenuhi sesuai dengan syaratnya. Halo, saya Fairsi Bonela Kusuma dengan NIM 159 dari kelompok 2. Yang keempat, manajemen permintaan, demand management. Manajemen permintaan adalah proses dalam rantai pasokan yang menyeimbangkan kebutuhan pelanggan dengan kemampuan pasokan, melampaui ramalan untuk mencapai sinkronisasi pasokan permintaan, peningkatan fleksibilitas, dan pengurangan variabilitas. Yang kelima, pemenuhan pesanan, order fulfillment. Proses pemenuhan pesanan mencakup aktivitas yang memastikan pesanan dapat memenuhi permintaan pelanggan sambil meminimalkan biaya pengiriman. Yang keenam, manajemen aliran manufacturing flow management. Manajemen aliran manufaktur adalah proses dalam rantai pasokan yang mencakup aktivitas untuk memperoleh, menerapkan, dan mengelola fleksibilitas manufaktur, serta mengatur aliran produk masuk, melalui, dan keluar pabrik. Yang ketujuh, pengembangan dan komersialisasi produk, product development and commercialization. Pengembangan dan komersialisasi produk adalah proses dalam rantai pasokan yang mengatur pengembangan dan pemasaran produk bersama pelanggan dan pemasok. Yang kedelapan, manajemen pengembalian, returns management. Manajemen pengembalian adalah proses dalam rantai pasokan yang menangani aktivitas terkait pengembalian, logistik terbalik, penjagaan gerbang, dan penghindaran, baik di dalam perusahaan maupun dengan anggota rantai pasokan. Halo semua, kenalin nama aku Tika Oktaviani dengan NIM 157 dari kelompok 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang pentingnya aliran pada supply chain management. Aliran supply chain management sangat penting dalam manajemen rantai pasokan karena memengaruhi banyak aspek operasional dan strategis perusahaan. Beberapa alasan pentingnya aliran supply chain management meningkatkan produktivitas perusahaan, memuaskan konsumen, menghemat pengeluaran biaya perusahaan lebih unggul, dan meningkatkan penjualan. Selanjutnya ada tantangan dalam mengolah supply chain. Mengolah suatu supply chain bukanlah hal yang mudah dari gambaran sebelumnya. Bisa dipahami bahwa supply chain melibatkan sangat banyak pihak, baik di dalam maupun di luar perusahaan, serta menangani cakupan kegiatan yang sangat luas. Yang pertama, kompleksitas struktur supply chain. Suatu supply chain biasanya sangat kompleks, melibatkan banyak pihak di dalam maupun di luar. Perbedaan kepentingan ini sering muncul sebagai contoh pemasaran ingin memuaskan pelanggan. Yang kedua, ada ketidakpastian. Ketidakpastian merupakan sumber utama kesulitan pengelolaan suatu supply chain. Ketidakpastian juga menimbulkan tidak kepercayaan diri terhadap rancangan yang sudah dibuat. Peran teknologi informasi dalam supply chain management. Keberhasilan berbagai supply chain dalam meningkatkan kinerja mereka tidak bisa dilepaskan dari teknologi internet. Dengan adanya internet, pihak-pihak pada supply chain bisa membagi informasi serta informasi penjualan di supermarket atau retail. Berikut contoh aplikasi internet dalam konteks supply chain management. Yang pertama yaitu ada electronic procurement atau e-procurement. Perusahaan-perusahaan biasanya menggunakan e-procurement secara efektif, secara ekstensif dalam proses pengadaan bahan baku, komponen, dan item-item yang masuk dalam kelompok MRO atau Maintenance, Repair, and Operation. Dua, ada electronic fulfillment, e-fulfillment. Kata fulfillment berarti memenuhi atau merealisasikan. Beberapa kegiatan yang masuk dalam proses fulfillment adalah menerima order dari pelanggan, kemudian mengelola transaksi, manajemen gudang, manajemen transportasi, komunikasi dengan pelanggan, dan kegiatan reverse logistik. Strategi SCM definisinya ialah strategi supply chain bisa didefinisikan sebagai kumpulan kegiatan dan aksi strategis di sepanjang supply chain
yang menciptakan rekonsiliasi antara apa yang dibutuhkan pelanggan akhir dengan kemampuan sumber daya yang ada pada supply chain tersebut. Tujuannya ialah dari sisi pasar, tujuan strategis yang harus dicapai adalah menyediakan produk murah, berkualitas, tepat waktu, dan bervariasi. Tujuan strategis tersebut bisa diwujudkan kalau internal supply chain memiliki kemampuan untuk menciptakan efisiensi, kualitas, kecepatan, fleksibilitas, dan kemampuan berinovasi. Selanjutnya, karakteristik dalam SCM. Menurut Mas Fishar membagi produk menjadi dua kategori, yaitu produk fungsional yang didukung oleh strategi efisiensi fisik dan produk inovatif yang didukung oleh supply chain yang responsif terhadap kebutuhan pasar. Sehingga seperti yang sudah dijelaskan dari definisi, tujuan, dan karakteristik, kita dapat menentukan kesesuaian strategi supply chain sebagai berikut. Yang pertama, kesesuaian antara karakteristik produk dengan strategi supply chain. Menciptakan kesesuaian antara karakteristik produk dengan strategi supply chain sangatlah penting. Kesesuaian ini disebut sebagai strategi fit yang akan menyebabkan supply chain bertahan dan unggul di pasaran. Yang kedua, kesesuaian antara strategi supply chain dengan kebijakan taktis. Strategi supply chain harus tercermin pada keputusan taktis supply chain. Keputusan tersebut mengenai tentang di mana lokasi yang akan didirikan, bagaimana cara mengatur dan mengendalikan sistem produksi, bagaimana kebijakan tentang persediaan dan transportasi, terus supplier yang bagaimana yang akan dipilih, lalu ada kebijakan mengenai produk yang harus bersinergi dan dengan strategi supply chain. Apabila suatu supply chain memilih efisiensi fisik sebagai strateginya, maka semua keputusan pada bidang tersebut harus mendukung. Dan dari kesimpulan materi ini adalah supply chain manajemen adalah elemen krusial dalam memastikan aliran barang, informasi, dan sumber daya dari titik asal hingga konsumen akhir berlangsung dengan lancar dan efisien. Dengan cakupan yang luas, SCM mencakup berbagai area mulai dari perencanaan, pengadaan, produksi, hingga distribusi dan pengembalian produk. Aliran yang efektif dalam SCM sangat penting untuk kesuksesan operasional, sementara tantangan seperti ketidakpastian permintaan dan kompleksitas koordinasi perlu dikelola dengan baik. Teknologi informasi berperan penting dalam mendukung SCM dengan memberikan visibilitas otomasi dan analisis data yang diperlukan. Strategi SCM yang tepat seperti Lean Manufacturing and Just in Time dapat membantu perusahaan bersaing di pasar global yang dinamis. Sekian, terima kasih.